yang dihadapi oleh Musa itu bukan calon mertua berkumis tebal. Itu masih ringan, walaupun buat sebagian orang itu berat. Dan belum lulus, masih ditolak-tolak wae ya. Bukan dosen killer. Bukan direktur yang sengak gitu ketika wawancara pekerjaan. Bukan orang biasa. Tugas Musa itu adalah berdakwah kepada seorang penguasa yang Al-Quran sendiri menyebutnya sebagai innahu tagha, yang penguasa paling kejam. Al-Quran nyebut kayak gitu. Kalau sekarang kita melihat ada beberapa penguasa-penguasa yang kejam, yang tidak punya hati, seperti Bashar Assad di Suriah, atau seperti siapalah gitu yang membunuh rakyatnya sendiri sekian banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu, hampir 1 juta. Atau seperti orang-orang yang zalim di Myanmar, atau orang-orang yang seperti di Somalia atau di beberapa negara yang banyak sekali korban kejahatan penguasa. Sesungguhnya penguasa-penguasa kejam yang kita lihat di zaman kita itu hanya secuil di antara kekejamannya Fir'aun laknatullah alaih. Nggak ada apa-apanya dibandingkan Fir'aun. Yang membunuhnya itu udah nggak terkira. Yang kekejamannya itu udah luar biasa. Yang bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu doktrin Fir'aun. Dia datang ke setiap pintu rumah Bani Israel, dia taruh fotonya, ditulis di bawahnya ana rabbukumul a'la. Wajib semua rumah itu punya foto Fir'aun, lukisan Fir'aun dengan tulisan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Rumah yang gak punya foto ini dianggap sebagai anti nasionalisme. Dipenjara, disiksa, dibunuh, dibakar hidup-hidup, pokoknya banyaklah jenis penyiksaan yang sampai-sampai kita nggak pernah terfikirkan itu ada di antara manusia. Di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, semua harus pakai foto itu. Di angkot-angkot di belakangnya pakai foto Firaun, ana rabbukumul a'la. Kalau ada angkot yang nggak itu ditilang. Motor harus pakai stiker itu di depan. Kalau masuk komplek nggak ada stiker itu ditilang. Ini terjadi di zaman Firaun. Saking narsisnya Firaun, saking taghut. Kalau bahasa yang sering kita dengar, tagha itu kata kerja dari taghut. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Apa ciri-ciri taghut? Dalam bahasa ayat ini disebut tagha, kata kerjanya atau kata sifatnya taghut. Ciri-ciri taghut itu yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Orang yang udah benar dibikin jadi sesat. Masyarakat yang lagi semangat-semangat belajar Islam dihalang-halangi. Orang yang pengen hijrah, yang pengen taubat, pengen benar, malah difitnah. Malah dia membuat pengaruh-pengaruh yang buruk kepada masyarakatnya. Apa yang kita rasakan sedikit banyak tentang pengaruh taghut, baik di zaman kita atau di zaman-zaman sebelum kita, itu kecil dibandingkan dengan pengaruh taghutnya Fir'aun. Sehingga dia mencuci otak Bani Israel sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Sampai-sampai orang-orang Bani Israel itu tidak mengenal lagi Tuhan. Orang-orang Bani Israel itu tidak mengenal lagi kebenaran. Dicuci otak orang-orang Kipti dan Bani Israel. Dan ini pernah terjadi di Turki di zaman Kemal Atatürk, ketika dia merubah semua sistem negaranya yang sudah benar, yang sudah solih, yang sudah memberi banyak manfaat bagi negaranya, yang udah kuat, tiba-tiba dirubah semuanya. Kalau dalam sisi Islam, sampai bahasa Arab dihapuskan, suara azan ditiadakan, teks azan itu diganti liriknya menjadi bahasa Turki, bahkan beberapa lirik ditambah di beberapa tempat. Pelajaran Islam di sekolah udah dihapuskan, hijab dilarang, yang berhijab nggak boleh masuk sekolah
pemerintah, tidak boleh masuk ke kantor-kantor pemerintah, nggak boleh masuk ke kampus-kampus pemerintah yang swasta yang boleh. Ini pengaruh-pengaruh taghut yang kecil. Sampai setelah sekian puluh tahun, hampir 100 tahun, masyarakat Turki sekarang itu luar biasa sekulernya. Alhamdulillah dengan perubahan akhir-akhir ini lewat jalan-jalan dakwah, minimal setengah dari masyarakat Turki sudah mulai sadar kembali. Ada tau'iyah, awareness di antara masyarakat Turki. Tapi setengahnya masih sekuler banget. Saya kemarin pas ke sana ngelihat ternyata pengaruh sekuler itu belum terlalu banyak berkurang, masih luar biasa pengaruh sekulernya, udah mendarah daging di antara anak-anak Turki. Kenapa? Karena taghut dirubah secara sistemik sekian lama, sehingga kita bisa katakan orang yang mengubah kebaikan-kebaikan di Turki ini mewarisi dosa jariyah. Sayang banget, kasihan kalau ada orang yang dapat pahala jariyah kayak Imam Nawawi, Imam Bukhari, para ulama-ulama besar ya, kan mereka dapat pahala jariyah, ilmunya dimanfaatkan terus oleh masyarakat, oleh kaum muslimin. Tapi ada orang yang dosanya jariyah. Setiap orang yang tidak mengenal Islam, gak sholat gaib yang nemenin saya, karena saya sebelum ke perbatasan coba main dulu ke beberapa kota di Turki. Dan guide yang nemenin saya itu saya tanya, kamu muslim? Ya, saya muslim. Pas waktunya azan kita sholat. Azan di Turki itu suara azannya tuh keren-keren, tapi tidak masuk ke hatinya, aneh. Saya aja yang dengar azan tuh jadi malu sama Allah, nggak enak. Masa saya jalan-jalan tapi nggak memenuhi panggilan Allah. Akhirnya sholat dulu, dia nungguin di depan masjid. Padahal bisa aja dia ikut sholat, lagian ngapain juga dia hanya menunggu kan. Mending dia sholat juga bareng dengan kita dan waktunya sama, nggak akan makan waktu yang lain. Tapi dia nggak ikut sholat. Kenapa? Dalam budaya mereka sholat itu udah nggak wajib. Yang penting dia mengakui la ilaha illallah, yang lain hak masing-masing. Ini cuci otak yang dilakukan sekian puluh tahun, hampir 100 tahun di Turki, sehingga orang yang melakukan ini mendapatkan dosa jariyah, dosa yang diwariskan terus-menerus udah hampir 100 tahun. Kasihan. Dan itu kecil dibandingkan dengan taghut yang dilakukan oleh Firaun. Kekejamannya kecil dibandingkan kekejaman Firaun. Penyesatannya kecil dibandingkan penyesatan Firaun. Apalagi kediktatorannya kecil dibandingkan diktatornya Firaun. Firaun dikenal sebagai salah satu raja yang paling zalim di muka bumi selain Namrud, bahkan di atas Namrud. Dia punya tentara terbaik di muka bumi, lebih keren daripada 300 Spartan. 300 Spartan itu nggak disebutkan di Al-Quran. Padahal kalau kita lihat di filmnya udah kayak jago-jago gitu kan. Sampai ada klub sekarang Spartan apa gitu, yang badannya harus six pack, bagus, segala macam, push up sehari berapa ratus kali. Spartan aja nggak disebutin di Al-Quran sebagai sebaik-baik pasukan. Yang disebutin di dalam literatur Islam, pasukan yang paling kuat itu cuma 3. 1, pasukan Firaun. 2, orang-orang Mesir. Dan 3, pasukannya Muhammad Al-Fatih di dalam hadis. Latuf tahan al-Konstantiniyah wala ni'mal amiruha wala ni'mal jash zalikal jash. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Atau di ayat yang lain, orang-orang Mesir adalah orang-orang yang kuat, pasukan Mesir pasukan kuat, dan itu juga identik dengan Firaun. Dan Allah menyebutkan pasukan Firaun itu seperti autad, seperti paku yang kalau udah dipalu di atas papan susah banget digoyangin. Kalau paku itu sudah dipalu setengah, itu dicabut susah banget. Begitulah perumpamaan Al-Quran terhadap pasukan-pasukan Firaun, saking kuatnya pasukan Firaun yang kejam-kejam, yang kalau nyulik orang itu udah ngeri pokoknya. Jadi semua jenis siksaan, kediktatoran, kekejaman militer yang kita lihat di zaman kita itu kecil dibandingkan apa yang dilakukan oleh Firaun dan tentaranya, sampai Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Sekarang seorang anak muda yang masih usia sebaya tiba-tiba dikatakan oleh Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Coba kamu hadapi Firaun, dia itu kejam banget. Ini tugas yang berat, teman-teman. Sendiri lagi tuh, bukan Allah nggak bilang wahai Musa coba kamu ikut bersama jamaah apa lalu dakwahi Firaun berjamaah rame-rame. Enggak, idhab itu satu orang yang diperintahkan, pergilah kamu
ila Fir'aun, kepada Fir'aun, hadapi Fir'aun, innahu tagha. Nanti Musa sendiri yang minta tim, cuma satu orang juga. Allah beri saya seorang asisten, bukan asisten yang mungkin teman, tim, yaitu saudara saya Harun akhi, saudara saya Harun. Karena Harun ini anak street, dia lebih ngerti Bani Israel daripada Musa. Musa itu anak pesantren, Harun itu anak street. Dia hidupnya di jalan bareng anak-anak skate-nya Bani Israel, anak BMX-nya Bani Israel, anak-anak parkour lah, pokoknya gitu-gitulah, anak basket, anak bola. Musa anak pesantren, 10 tahun nyantri di Yordania yang dulu disebut dengan Madian. Dia nggak ngerti Bani Israel, sehingga dia butuh seorang asisten yang ngerti Bani Israel, ngerti realitas, yaitu Harun akhi. Cuman berdua doang. Idhaba faqula lahu qawlan layyinan. Coba kalian berdua hadapi Firaun dan ucapkan kepada Firaun ucapan yang lemah lembut. Kenapa? Jangan bikin dia marah, karena kalian tahu akibatnya kalau dia marah. Makanya qula lahu qawlan layyinan, ucapkan yang lembut aja, jangan marah-marah di depan Firaun. Kalau kepada yang lain marah, oke lah, tapi Firaun bahaya. Sampai Allah memberi semacam briefing kepada Musa dan Harun gimana cara menghadapi Firaun. Ini bukan tugas yang gampang. Dan mungkin kita butuh belajar lebih banyak literatur sejarah tentang kekejaman Firaun supaya kita punya imajinasi, kebayang ternyata memang tugas idhab ila Fir'aun itu bukan tugas yang ringan, tugas yang berat. Pertanyaannya adalah, sebelum Allah ngasih tugas yang berat kepada Musa, Allah ngebekalin Musa apa supaya dia siap menghadapi tugas yang berat ini? Bekal apa yang Allah kasih kepada Musa supaya Musa itu sanggup menghadapi atau menjalankan amanah yang sangat berat? Ini penting untuk kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita mengambil hikmah dari kisah ini, dari alur ini. Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, mau ujian nasional, mau ngerjain skripsi, mau ngelamar cewek, mau ngeputusin pacar, kan berat nih. Gampang gak sih mutusin? Berat. Lebih